Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Wulandari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana penerapan kelas dalam Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Python. Nah, untuk lebih paham tentang hal tersebut, di sini kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Nah, jadi studi kasusnya ini itu berkaitan dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, jadi pertama kita baca dulu ya studi kasusnya. Nah, jadi di sini sebuah perpustakaan kecil ingin membuat sistem sederhana untuk mengelola data buku. Sistem tersebut digunakan untuk menyimpan informasi buku seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, selain itu, petugas perpustakaan juga ingin agar dapat mengubah tahun terbit buku serta mengetahui apakah buku termasuk kategori buku lama atau buku baru. Nah, jadi dari studi kasus tersebut kita akan langsung melakukan penyelesaian. Nah, jadi untuk yang pertama tentunya kita buat dulu kelas ya. Di sini karena tentang permasalahan buku, saya ingin buat kelas itu namanya buku. Kemudian kita akan membangun sebuah konstruktor. Jadi konstruktor ini dia itu akan otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Jadi konstruktor itu ini guys, def init. Jadi ada sel judul, penulis, dan tahun terbit. Dan di sini kita bikin self judul. Nah, jadi dia ini self itu untuk jadi self ini dia digunakan untuk mengakses atribut milik objek. Sedangkan untuk judul, penulis, dan tahunnya ini dia itu digunakan untuk sebagai parameter input. Kita sudah buat judul, terus ada penulis juga. Tahunnya. Nah, di sini untuk bagian konstruktornya kita udah buat. Kemudian kita lanjut untuk membangun metodenya. Di sini. Nah, jadi ini pertama itu kita kan bikin metode untuk menampilkan info. Di sini kita akan panggil self judulnya. Kita sesuaikan aja ya. Kalau yang ingin kita tampilkan itu judul, berarti parameter yang kita panggil itu judul juga. Begitu pula dengan yang lain. Kalau penulis ya penulis.
Sini kan ada 3 yang kita mau panggil ya. Belum bisa sih. Tahun. Nah, di sini untuk menampilkan infonya udah, kemudian kita simpan informasi. Kemudian di sini kita mau buat objeknya. Cuma kita buat dulu yang buku 1. Usahakan kalau ini tuh buatnya sama ya kayak ini. Kalau misalnya teman-teman awalnya di sini bukunya itu pakai B besar, berarti di sini juga harus pakai B besar. Usahakan dia itu sama persis. Selanjutnya buku Laskar Pelangi deh. Laskar Pelangi. Nulisnya siapa ya? Andre Hirata, Andrea Hirata. Sorry. Yes, training. Andrea Hirata semester 2005 ya. Kita bikin buku 2. Bukunya Atomic Habits. Iya kalau nggak salah penulisnya itu James Clear. Hmm, 2019. Oh iya ya, tadi katanya mengetahui apakah buku termasuk kategori lama atau kategori baru. Berarti di sini harusnya kita punya satu lagi. Status buku dah. Berarti yang kita pakai yang tahun 2015 nih, kita ambil patokannya. Ini harusnya ya. Oke, kita akan tampilkan datanya. Sini untuk ya, data buku 1. Jadi kita mau tampilkan
infonya ya, sama buku 1, status buku. Begitupun untuk buku 2. Ganti ya bagian sini. Harusnya ini udah bisa ya. Nah, muncul nih. Data buku 1, Laskar Pelangi, penulisnya Indra Herata. Nah, karena tadi kita masukkan ya, kalau lebih kecil dari 2015 itu masuknya di buku lama. Dan data buku 2 itu masuknya buku baru karena lebih besar dari 2015. Harusnya di sini status ya. Gini. Terus biar lebih enak di sini tuh kita biar ada jaraknya. Kayak gini. Ada ya. Oke. Tapi tadi di sini itu petugas perpustakaan juga ingin dapat mengubah tahun terbit buku. Berarti mengubah tahun terbit buku ya. Berarti sini kita harus buat metode untuk mengubah tahun. Sini aja dah. Jadinya ubah tahun. Oh iya, harusnya di sini dia ada tahun baru. Oke, karena apa namanya, mendefinisikan ini parameter input. Jadi mana di sini di self tahunnya itu bakal diganti sama tahun baru kalau terjadi perubahan. Nah, di bawah sini kita akan mengganti tahun. Jadi yang kita ganti misalnya buku 1 ya. Buku 1 tahun jadi 2021 misalnya. Terus kita tinggal print. Supaya rapi ya. Oke. Kita ambil yang ini. Karena yang kita ganti itu buku 1 ya. Kita ambil saja semuanya dah. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi pertama datanya itu buku 1 tuh dia ini ya masuk status buku lama, kemudian atau untuk buku 2 yaitu masuk buku baru. Kemudian di sini tadi kita melakukan perubahan di mana untuk buku 1 diganti tahunnya menjadi tahun 2021 ya. Nah, jadi kita lihat di sini setelah perubahan 1, data buku 1-nya itu berubah menjadi statusnya itu buku baru.
dan tahunnya juga diganti menjadi tahun 2021. Nah, jadi sepertinya itu cukup ya untuk praktikum bagaimana penerapan penggunaan kelas dalam Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Python. Saya Suci Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.